Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dengan saya, Mr. Suro. Kali ini saya bakal bahas tentang routing. Di tutorial ini saya bakal bahas tentang routing. Di routing itu sendiri, teman-teman bisa lihat di tulisan di bawah ini. Ya, itu adalah pengertian dari routing itu sendiri. Oke, kali ini saya bikin tutorial routing itu tidak menggunakan mikrotik ya. Biasanya teman-teman yang sudah paham tentang routing pasti bakal kebayang mikrotik. Tapi kali ini enggak, saya bakal menggunakan routing dengan CentOS. Oke, di sini saya menggunakan CentOS 6.8 ya. Kalau teman-teman menggunakan CentOS yang lebih tinggi atau lebih rendah, mungkin bisa disesuaikan sintaknya ya. Oke, di sini saya punya gambar topologi seperti ini. Oke, di sini saya punya gambar topologi. Ada 3 router. Router 1, router 2, dan router 3. Dan ada PCA dan PCB. PCA ini saya bakal menggunakan PC atau Windows 10 saya, PC real. Yang ini ya. Kemudian untuk PCB, nanti saya bakal buat klonan dari CentOS. Jadi saya bakal ngeklon. Di sini sudah ada VMware CentOS tutorial. Nah, karena kita butuh 3 router, jadi saya bakal ngeklon 2. Cara ngeklonnya cukup gampang, tinggal diklik kanan di bagian manage, clone, pilih next, kemudian di next aja, kemudian pilih yang create a full clone. Kalau create a link ini dia agak kurang bagus ya, pilih yang create a full clone aja, kemudian di next, kasih nama dengan R2, kemudian kita finish, tinggal ditunggu saja prosesnya. Oke, di sini sudah berhasil ngeklon ya. Sudah berhasil ngeklon R2, R3 dan PCB. Sekarang saya ganti saja ini jadi R1 biar lebih gampang. Oke. Di sini kita sudah punya router 1, router 2, router 3 dan PCB. Sedangkan PCA-nya kita menggunakan Windows 10 yang saya gunakan. Oke. Kemudian di sini ada 4 jaringan network, yaitu network A, network B, network C, dan network D. Masing-masing kalau teman-teman belum tahu, silahkan dipelajari dulu konsep subnetting ya, biar tahu apa itu IP address dan subnetting. Dan teman-teman juga tahu apa itu /24, /16, /8 ya. Dan kelas-kelas IP address teman-teman juga harus pahami sebelum masuk ke konsep routing. Oke, kita nyalakan saja routernya. Diusahakan memorinya 1 GB aja ya bagi yang untuk punya komputer speknya rendah, biar lancar jalannya. Ini karena saya menggunakan Windows 10 Pro dan terkoneksi dengan internet, dia jadi agak berat ya. Saya coba matikan saja internetnya. Oke, kita login. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Di sini kita konfigurasi dulu untuk R1, yaitu dia punya ETH0, ETH1. Jadi kita masukin IP-nya ya untuk ETH0. Kita cek dulu untuk interface-nya. Oke, di sini kebetulan saya sudah konfigurasi untuk ETH0-nya yaitu 172.16.1.1. Oke, sudah pas. Kemudian untuk ETH1-nya 10.1. Oke, sudah pas. Berarti kita lompat ke R2. Kita cek dulu if config.
Oke, interface-nya belum nyala. Biasanya kalau kita nge-clone di VMware tuh biasanya dia bakal ngikutin ini MAC address yang dari klonannya. Nih, jadi dia nggak sama. Itu kenapa dia kalau kita if config dia nggak bakal kelihatan. Artinya dia tuh mati. Interface-nya belum dinyalakan. Kalau kita lihat di sini dia ada. Oke, sekarang kita coba samakan untuk HWADDR-nya atau MAC address-nya. Caranya di sini setting, dicek di bagian host only untuk ETH2-nya. Nah, bisa dilihat E75A28. Oke, sudah pas. Kemudian untuk di sini E75A32. Oke, sudah pas semua. Sekarang kita masuk ke konfigurasi networknya di cd etc sysconfig network minus script. Oke, di sana saya sudah punya fconfig ifcfg eth0 dan eth1. Tapi kalau kita lihat dari sini, di sini kan dia eth2 dan eth3. Nah, karena dia mengikuti yang di clone tadi yaitu router 1, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ifcfg-eth0 itu diperuntukkan untuk eth0. Jadi, untuk di sini kita ganti namanya biar mempermudah. Sebenarnya nggak ada pengaruhnya untuk masalah nama untuk eth0 baik di eth0 atau eth2, tapi untuk mempermudah saja. Sekarang kita ganti nama dulu. mv ifcfg eth0 ifcfg eth2 kita ganti namanya ya. Kemudian di eth satunya juga kita ganti ke eth3. Oke, biar pas. Sekarang kita nano, kita edit ifconfig eth2. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, dia nggak bakal sama untuk konfigurasinya. Nah, bisa diperhatikan MAC address dengan HWADDR-nya nggak sama, karena dia ngikutin konfigurasi ifcfg-eth0 dari router 1 yang kita clone tadi. Jadi kita harus ganti E75A28. Jadi kita harus ganti ya. Berapa tadi? E75A28. E75A28. Kemudian kita untuk onboardnya yes, boot protonya static. Kemudian IP address-nya kita oke, kemudian IP-nya kita berikan di router 2. Router 2 anggaplah ini ETH0 itu ETH2-nya ya, karena kita nge-clone, caranya clone, jadi ETH0 itu yaitu ETH2-nya. Jadi kita kasih IP-nya 1.2. 1.2, kemudian untuk prefix-nya 16. Maksud dari 16 ini yaitu 255.255.0.0. Tapi untuk mempermudah saja, kita pakai 16. Kemudian untuk networknya kita kasih 0, broadcast-nya disamakan ya. Kemudian kita simpan, caranya Ctrl X, Y, Enter. Oke, kemudian kita konfigurasi juga untuk ifconfig eth3-nya. Oh ya, sebelumnya saya lupa mengganti di sini ya. Ifconfig eth2, jangan lupa diganti device-nya eth2. Nanti dia bakal error kalau nggak diganti. Kemudian nano ifconfig eth3, kita kasih nama eth3. Kemudian kita cek lagi untuk MAC address-nya yang untuk Ethernet 2 E75A32. E75A32. Kemudian untuk onboard yes, IP ADDR-nya. Untuk IP address-nya kita lihat untuk ETH3 itu sama dengan ETH1 ya. Kita kasih IP 10.0.10.1. Berarti di sini kita ganti 10.0.10.1.
0.10.1. Kemudian untuk prefixnya karena dia IP kelas A kita kasih 8. 8 itu sama dengan 255.0.0.0 ya. Kemudian untuk networknya juga kita ganti 10.0.0.0. Kemudian broadcastnya juga kita ganti 10.255.255. Oke, kalau teman-teman bingung, angka-angka ini dipelajari saja untuk konsep IP address dan subnetting. Di sana kita pelajari seperti itu. Oke, setelah itu kita restart networknya, service network restart ya, untuk melihat untuk memverifikasi konfigurasi yang sudah kita lakukan. Oke, sekarang kita cek if config dan sudah berhasil ya. Sekarang kita ke R3. R3 juga sama pastinya. Karena dia klonan dari router 1, kita if config dia bakal belum aktif. Nah, kalau kita if config spasi -A pasti ada dia. Kita masuk ke config network. Nah, di situ kita sama caranya seperti tadi. Kita ganti dulu if config ETH0-nya menjadi if config ETH2. Kemudian untuk ETH1-nya kita ganti juga ke ETH3. Biar seperti ini, biar kita paham ya. Oke, ETH2 dan ETH3. Sekarang kita konfigurasi dulu untuk config ETH2-nya, yaitu kita ganti dulu device-nya untuk ETH2. Kemudian untuk HWADDR-nya, mohon diperhatikan lagi, pasti dia bakal beda dengan yang di sini. Bisa diperhatikan ya, jauh berbeda. Nah, ya di sini F8 yang bedanya cuma 3 digit aja, F887B2. Kita ganti F887B2. Kemudian kita ganti untuk on bootnya, yes, boot protonya static. Kemudian untuk IP address-nya, kita lihat ETH2 sama dengan ETH0 seperti yang saya bilang tadi. Berarti kita tambahkan IP-nya yang ini, 10.0.10.2. 10.0.10.2. Kemudian untuk prefixnya 8. Kemudian networknya .0.0. Kemudian untuk broadcastnya juga 10.255.255.255. Kemudian kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Selanjutnya kita konfigurasi untuk if config ETH3-nya. Ganti device-nya ke ETH3. Kemudian HWADDR-nya juga sama. Kita lihat dulu di bagian sini F887BC. F887BC. Kemudian untuk IP address-nya kita lihat untuk router 3 ETH3 sama dengan ETH1 ya. Kita lihat IP-nya 199.200.201.1. Oke, kita ganti namanya 199.200.01.1. Prefixnya 24, yaitu sama dengan 255.255.255.0. Kemudian untuk networknya 199.200.201.0. Untuk broadcastnya juga sama 201.255. Kemudian kita simpan. Kemudian kita restart networknya. Oke, ada yang violate ya. Sekarang kita cek if config, biasanya yang salah itu di sini.
Tadi di ETH2, di sini ada kekeliruan. Tadi di ETH2 itu saya masukkan IP-nya B2, sedangkan dia seharusnya BC. Kita cek ya. Kita cek untuk ETH2. Teman-teman bisa lihat di sini B2, seharusnya dia BC. Sorry, ada kesalahan ya. ETH3. Di sini seharusnya B2. Kita restart. Oke, kita cek if config dan berhasil ya. Oke, kita sudah berhasil konfigurasi router IP router 1, router 2 dan router 3. Selanjutnya kita mulai konsep routingnya. Selanjutnya kita perhatikan dulu untuk persiapan routingnya. Kita lihat di sini R1. Ingat ya, routing itu atau router itu bakal mengenali jaringan yang terhubung langsung dengannya. Maksudnya yang terhubung langsung dengannya itu yaitu langsung terpasang dengannya. Yaitu kita coba cek yang pertama untuk router R1 bisa dilihat untuk yang sudah dikenalinya itu network A dan network B. Karena di routing itu yang kita tambahkan itu adalah network yang belum dikenali sama si router tersebut. Nah, jadi di router 1 ini dia sudah mengenali network A dan network B, yaitu network A yaitu 192.168.10.0 dan 172. Kemudian jaringan yang belum dikenali oleh router 1 yaitu network C dan network D, seperti ini. Network D dan network E. Begitu juga dengan router 2. Router 2, jaringan yang sudah dikenali yaitu network B dan network C. Yang belum dikenali network A, network B. Berikutnya router 3 yang sudah dikenali yaitu network C dan network D. Yang belum dikenali yaitu network A dan network B. Jadi pada dasarnya kita harus menambahkan network yang belum dikenali oleh router tersebut. Jadi kita kenalkan dia network yang belum dikenali. Oke, pertama kita konfigurasi dulu untuk router satunya. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama langkah 1 yaitu konfigurasi secara non permanen, yaitu cuman konfigurasi sebentar saja. Jadi nanti ketika komputer mati atau networknya di restart dia bakal ngilang. Oke, cara pertama kita cek dulu untuk tabel routingnya. Caranya route min n atau net start min n. Oke, jangan pakai yang ini dah. Route min n. Oke, kita cek. Nah, di sini di router 1 seperti yang saya bilang tadi, yang sudah dikenali yaitu 192.168.10.0 yaitu network A. Kemudian di sini juga 172.16.0.0 yaitu network B. Kemudian untuk yang 169 ini tidak perlu dihiraukan ya karena ini dari VMware-nya sendiri. Oke, cara menambahkan untuk konfigurasi routing yaitu caranya route add minnet, network yang belum dikenali, netmask-nya, gateway. Gateway ini kepanjangan gateway ya. Gateway. Nah, tapi kita singkat gateway. Gateway itu maksudnya jalur yang bakal ditempuh. Misalkan router 1 ini untuk mau terhubung dengan network C. Nah, dia lewat mana? Pertama kan kita lempar paket dari sini. Router 1 bakal lempar ke sini karena router 1 ini tahu kalau router 2 itu karena dia pertama router 1 dia nggak tahu kan. Misalkan si PCI ini ngirim paket ke PCB. Dia kirim ke router 1. Nah, router 1 itu dia bakal ngecek ini paket untuk dia atau enggak. Nah, karena bukan untuk dia bakal ngecek ini paket kemana, dia bilang kan, karena dia nggak karena kita belum konfigurasi routing, jadi dia nggak tahu bakal dibuang paketnya. Tapi setelah kita konfigurasi routing nanti, si router 1 ini bakal tahu jalur mana yang bakal
dilalui oleh paket PCA untuk sampai ke paket PCB ya. Sekarang kita langsung saja untuk konfigurasinya. Pertama kita tambahkan untuk network C-nya ya, yaitu networknya itu 10.0.0.0, netmasknya 255.0.0.0. Root add minnet 10.0.0.0, netmask 255.0, GW 172.16.1.2 ya. Dia bakal melalui sini. Dia bakal masuk ke sini untuk ke network C. Itu 1.2 device ETH0. Kemudian kita enter. Sekarang kita cek apakah berhasil. Ya, di sini sudah kita tambahkan ya untuk 10.0.0.172.16.1.2. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk konfigurasi ini sifatnya sementara. Jadi ketika komputer mati atau network di restart, dia bakal ngilang. Kita coba cek ya. Saya coba restart network. Nah, sekarang kita cek rootnya ya. Root min, dia bakal ngilang. Yang 10.0.0 tadi hilang. Karena untuk konfigurasi ini sifatnya sementara. Oke, sekarang kita coba, sebelum kita konfigurasi, sekarang kita coba ping ya. Kita coba ping 10.0.10.1. Ping 10.0.10.1. Network is unreachable. Jadi dia nggak, karena kita belum konfigurasi routing, dia nggak bakal tahu. Sekarang kita konfigurasi routingnya, root add minnet 10.0.0.0, netmasknya 255.0.0.0, gateway melalui 172.16.1.2, device ETH 0. Kita tambahkan juga untuk network D, yaitu 199.200.0 dengan netmask 255.255.255.0 dengan gateway yang sama 1.2 dengan device yang sama juga ETH0. Sekarang kita cek root min n. Oke, sudah ditambahkan ya 17 untuk network D, C dan D. Sekarang kita coba ping lagi yang seperti tadi 10.0.10.1. Dia bakal reply from. Kenapa reply from? Mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa dia bisa reply from sedangkan belum dikonfigurasi router 2? Karena router 1 dan router 2 kan sudah saling kenal melalui network B. Jadi otomatis router 2 ini bakal ngasih tahu kalau dia kan dia tahu karena karena kan mereka terhubung, router 1 dan router 2 terhubung dengan network B. Jadi otomatis ketika dia menghubungi 10.1, maka dia bakal reply from karena dia berhubungan dengan router 2. Gitu ya. Sekarang kita coba ping yang 10.2. Dia bakal balasan destination host forbidden, terlarang ya. Atau kita coba ping 192.200.201.0. Sama, di sini destination net unreachable. Nah, bedanya net unreachable ini yaitu kita berhasil mengirim paket ke sini, tapi dia tujuan nggak tahu, nggak bisa membalas karena dia nggak tahu mau lewat mana membalasnya. Sedangkan untuk prohibited itu yaitu koneksi yang terlarang. Jadi nanti saya jelaskan setelah kita selesai ngerouting ya. Oke, di sini kita sudah selesai konfigurasi untuk R1. Sekarang kita konfigurasi untuk R2. Sekarang kita lihat dulu untuk R2 dia sudah kenali 172.16.10 sama, berarti dia sudah kenal network B dan network C. Yang belum dikenali yaitu network A dan network B. Oke, kita tambahkan root add minnet. Kita tambahkan network A dulu 168.10.0 dengan netmask 255.255.0
dengan gateway 172.16.1.1, yaitu ini 1.1. Untuk terhubung dengan network A, dia harus melalui router 1 dengan ETH0 dengan IP ini ya. Kemudian device ETH2. Kenapa harus ETH2? Kalau kita ETH0, dia bakal no such device, karena kita punya ETH2 dan ETH3, yaitu seperti yang saya bilang tadi, ETH2 itu sama dengan ETH0. Jadi kita harus pakai ETH2 gitu ya. Kemudian selanjutnya kita tambahkan network D dengan netmask yang sama. Nah, di sini gateway-nya berbeda. Untuk terhubung dengan network D, kalau router 2 ini harus terhubung ke sini, dia harus melalui sini. Kalau kita masukkan 172.16.1.1, dia nggak bakal terhubung. Karena dia kan kalau ke sini, dia bakal terhubung dengan network A. Sedangkan yang dituju dengan router 2 ini ke network D. Otomatis nggak bisa. Jadi gateway-nya itu 10.0.10.2. 0.10.2 dengan device ETH3. Karena ETH1 ini sama dengan ETH3 kan. Nah, router 2 ini dia terhubung dengan ETH0 router 3 itu dengan network C. Jadi kita pakai device ETH3. Sekarang kita route min n. Oke, sudah terhubung. Sekarang kita coba ping 199.200.201.1. Otomatis reply from. Kemudian ping 192.168.10.1. Otomatis reply from karena router 2 sudah kenal sama router 1 dan router 3, otomatis ketika kita tambahkan network A dan network D, dia bakal mengenali, dia bakal saling membalas pesan. Kemudian untuk router 3, kita cek untuk route min n-nya, dia sudah mengenali network D dan network C. Berarti yang belum dikali network A dan network B. Kita tambahkan route add min net 172.16.0.0 dengan netmask 255.0 dengan gateway 1. Dengan gateway-nya ini ya. Untuk terhubung dengan network B, dia harus melalui sini. Dia harus masuk ke 10.0.10.1. Begitu juga dengan network A, dia harus lewat sini. Kecuali nanti ada router di sini, baru dia bisa kita tambahkan di sini jalurnya. Oke, 10.0.10.1 dengan device ETH2. Route add min net 192.168.10.0 netmask. Gateway-nya sama ya, seperti yang saya bilang tadi. Device-nya juga sama. Sekarang kita coba lihat. Oke, berhasil ya. Sekarang kita coba ping dari sini. Kita coba ping 192.168.10.1. Oke, di sini prohibited ya. Begitu juga di sini kita coba ping 199.200.201.1. Dia prohibited. Kenapa prohibited? Seperti yang saya bilang tadi, destination host prohibited, yaitu terlarang. Nah, kan dia terlarang karena kita cek service, kita coba cek service IP tables status. Karena IP table-nya masih nyala. Itu kenapa dia terlarang. Sekarang kita matikan IP table-nya. Sekarang kita cek statusnya. Oke, sudah tidak running lagi. Kita konfigurasi di semua ya. Service IP tables stop. Status. Oke, sudah tidak running lagi. Kita ping juga di sini. Service IP table stop. Oke, sudah tidak running. Sekarang kita coba ping 192.168.10.1. Oke, berhasil ya. Kemudian kita coba ping juga ping 199.200.201.1. Berhasil ngeping. Oke, selanjutnya yang kita ping tadi berarti dari router 1 ke router 3, dia sudah berhasil. Sekarang kita coba ping dari PC A ke PC B. Sebelumnya
karena di router 1 ini sudah ada DHCP ya, jadi saya pakai DHCP saja. Oke. Oh, belum ya. Tunggu sebentar, ini manual. Tunggu sampai dia dapat IP. Sebelumnya kita konfigurasi dulu untuk PCB-nya. Kita konfigurasi saja untuk yang ETH2 dulu ya. Oke, kita lihat dulu untuk MAC-nya. D540ED. Oke, kemudian untuk onboard static dan kita tambahkan IP-nya .200.201.2 ya, yang sesuai dengan ini 201.2. Kemudian untuk prefix-nya 24, network-nya 199.200.201.1. Nah, di sini satu lagi kita tambahkan gateway 192.200.201.1. Service network restart. Ini salah nih, F7 seharusnya. F7. Oke, biarkan saja untuk device ETH1-nya error. Yang kita butuhkan yaitu ETH2-nya. Oke, sekarang kita cek juga untuk PC-nya. Oke, dia sudah dapat IP ya. Sekarang kita coba ping 199.200.201.1 dulu. Oke, berhasil, dan 2 pasti berhasil apa gagal. Kita cek. Oke, request timeout. Oke, request timeout ya. Kita cek dulu service IP table stop. Sekarang coba ping. Oke, masih gagal ya. Oke, kita cek dulu gagal ya. Oke, ternyata nih ada error ya, networknya seharusnya 0. Oke, ada kesalahan, seharusnya 0. Sekarang kita coba restart. Oke, sekarang kita coba ping lagi. Oke, dan berhasil ya. Oke, ini untuk konfigurasi routing secara statik, non permanen ya. Oke,
Selanjutnya kita bakal konfigurasi di routing di langkah kedua. Untuk langkah konfigurasi routing yang non permanen, di sini kita menambahkan suatu file namanya route-eth0. Jadi nanti file ini berisi jaringan yang belum dikenali oleh router tersebut. Oke, kita langsung saja. Kita masuk ke cd etc sysconfig network-script, tempat konfigurasinya. Sekarang kita buat di sini kita konfigurasi di router 1 ya. Oke, sekarang kita buat nano route-eth0. Nano route-eth0. Kemudian di sini kita tambahkan jaringan yang belum dikenali, yaitu 10.0.0.0/8 via 172.16.1.2, yaitu 10.0.0.0/8 via 172.16.1.2 dengan device ETH0. Oke, kemudian kita tambahkan untuk network. Kita tambahkan untuk network yang D 199.200.201.0/24 via 172.16.1.2 device ETH0. Kemudian kita simpan. Kita cek route min n. Sebelumnya kita restart dulu networknya. Route min n. Oke, di sini sudah terlihat ya jaringan yang sudah kita tambahkan tadi 99 dan 10.0. Seperti biasa, sekarang kita cek ping 10.0.10.2. Masih destination host forbidden ya, prohibited, sorry. Oke, setelah itu sekarang kita konfigurasi di router 2. Caranya sama, kita masuk dulu di cd di tempat konfigurasi networknya. Kita ls. Untuk namanya bebas ya, route min eth0 boleh, tapi di sini buat mengikuti saja nano route min eth2. Kemudian di sini kita tambahkan jaringan yang belum dikenali, yaitu router 2 belum mengenal jaringan A dan B, yaitu 192.168.10.0/24 via 172.16.1.1 dengan device ETH2. Ingat ya, di sini device ETH2 di gambarnya ya. Kita lihat gambarnya. Oke, di sini ya. ETH, ingat ya, ETH0 itu sama dengan ETH2 seperti yang saya bilang tadi. Kemudian kita tambahkan juga network D /24 via, kalau ke network D itu kan melalui via 10.2. Kalau ke network A melalui 16.1.1. 10.0.10.2 device ETH3. Kita simpan. Kita restart network, kita cek dulu. Nah, kalau yang ini kita harus restart network dulu baru bisa terverifikasi konfigurasi yang sudah kita buat. Oke, kita cek lagi route min n. Sudah masuk ya IP-nya. Cuman yang masuk di sini cuman 192. 199-nya belum masuk. Kita cek dulu.
Oke, di sini ada kesalahan, mohon maaf. Harusnya di sini kita buat juga nano root min ETH TH3. Kita tambahkan 200.201.0/24 via 10.0 TH3. Oke, kita restart network dulu. Oke, saya jelaskan sebelumnya ya. Tadi di sini saya juga baru tahu ya. Jadi di sini untuk namanya root minus ETH0 ini di mana dia? Ini root minus ETH0. Kemudian untuk R2 di router 2 itu kita kasih nama sesuai dengan interface kita, yaitu nano ETH2 dan nano ETH3. Soalnya dia bakal ngedeteksi device ETH0-nya seperti yang ini. Tadi saya masukkan dua-duanya sekaligus dan dia nggak bisa yang masuk yang 199 ya. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk R3 caranya sama, untuk sama caranya di kayak R1. Kita masuk dulu etc sysconfig. Kita fconfig dulu ya buat ngecek. Nah, nanti kita buat root minus ETH0 dan ETH2 dan root minus ETH3. Kita buat dulu. Kalau di router 3 itu cukup menggunakan root minus ETH2 karena kalau di router 3 itu kan dia ini melalui jaringan PCB ini akan masuk ke network A melalui sini saja kan, yaitu ETH0. Dari ETH0 ke ETH1-nya router 2, kemudian dari router 2 ke ETH0-nya. Jadi kita cukup buat root minus ETH0 aja. Sama juga halnya di router 1 seperti yang tadi, kecuali di router 2. Karena router 2 ini kan terhubung berbeda tempatnya keluar paket. Jadi kita buat root minus ETH0 dan root minus ETH1. Tapi karena di interface saya namanya ETH2 dan ETH3, jadi saya buat root minus ETH2 dan root minus ETH3. Oke, sekarang kita cukup buat root nano root minus ETH2. Kemudian kita tambahkan jaringan network A 172.16.0.0/16 via 10.0.10.1 device ETH2. Kemudian kita tambahkan juga 192.168.10.0/24 via 10.0.10.1 device ETH2. Kemudian kita simpan, kita restart network. Kita cek root min n. Oke, berhasil masuk ya. Kita melalui dari jaringan 192 dan jaringan 172 sudah masuk. Sekarang kita coba ping ke 172.16.10.1.1. Oke, masih forbidden ya. Masih ingat forbidden itu kenapa? Karena service IP tables-nya masih running. Oke, agar dia permanen saja. Untuk IP table-nya saya mematikan secara permanen. IP table. Begitu juga dengan di router 2. Oke, sekarang kita coba ping
ke 199.200.201.1. Berhasil ya. Kita buktikan juga di sini. Oke, belum dapat IP ya. Service IP. Oke, sekarang kita coba ping lagi ke 200.201.1 berhasil dan 2 juga berhasil. Ini untuk konfigurasi secara permanen. Kita buktikan, kita service network restart root min n. Kemudian kita clear dulu root min n. Nah, itu untuk konfigurasi networknya sudah ada. Sekarang kita coba restart network. Biasanya kayak konfigurasi sebelumnya, dia bakal menghilang. Tapi karena ini sifatnya permanen, dia nggak bakal ngilang. Untuk verifikasinya saja harus service network restart. Oke, jadi meskipun komputernya mati atau networknya di restart, dia bakal tetap konfigurasinya. Untuk langkah ketiga, yaitu sama-sama permanen, cuman bedanya di tempat penulisannya saja. Di sini untuk langkah ketiga, itu konfigurasi pada router 1, cara konfigurasinya seperti ini, cuman dia directive nanti. Kalau teman-teman nggak tahu apa itu directive, bisa cari di Google. Directive network. Oke, sekarang kita karena root-eth0 sudah dibuat, kita edit saja. Oke, kita hapus. Cara ngapusnya tinggal Ctrl K saja. Kemudian kita tambahkan address 0, yaitu network. Kemudian netmasknya, netmask 0, gateway-nya 0. Kemudian kita tambahkan juga address 1. Nanti juga kalau kita ingin mengenalkan 3 atau 4 jaringan, tetap address 2, address 3, terus sampai seterusnya. Oke, kita tambahkan yaitu address 0 sama dengan 10.0.0.0. Kemudian netmasknya, netmask 0 sama dengan 255.0.0.0. Kemudian gateway 0-nya sama dengan tempat melalui 1.2 seperti biasa. Kemudian untuk tambahkan lagi untuk network D 199.200.201.0. Kemudian netmask satunya 255.0, gateway-nya juga sama, gateway satunya juga sama 1.2. Service network restart. Oke, mungkin gak ada pengaruh ya karena kita cuma tinggal ngedit saja tadi. Oke, nggak ada pengaruh ya karena tadi saya cuman edit saja. Sekarang kita coba untuk di router ETH2. Di root kita hapus saja untuk root minus ETH2 dan root minus ETH3-nya. Oke, kita buat baru. H2. Kita buat address 0 168.10.0 dengan netmask 0-nya 255.255.255.0, gateway kemudian kita simpan. Kemudian kita buat lagi untuk nano root minus ETH3-nya
address 0. Kita restart network. Oke, masuk ya. Sekarang untuk router 3, kita hapus dulu root minus ETH2 RM min RF. Kita service network restart dulu. Oke, kita cek root min n. Rootnya nggak ada ya. Sekarang kita buat rootnya, yaitu root minus ETH2. Kemudian kita buat address 0 172.16.0.0. Netmasknya gateway. Tambahkan juga untuk network A. Kita tambahkan gateway-nya juga sama. Service network restart. Sekarang kita cek root min n dan berhasil masuk. Sekarang kita coba saling ping dulu. Kita ping 172.16.1.1 berhasil. Kita ping ke PC 92.168.10.1 10.2. Oke, sekarang kita coba dulu ping ke 199. Berhasil ya. Oke, cukup sekian untuk tutorial konfigurasi routingnya. Ada 3, yaitu langkah pertama non permanen, jadi cuman bersifatnya sementara. Kemudian yang kedua itu sifatnya permanen, dan cara ketiga juga sifatnya permanen. Oke, untuk teman-teman yang baru belajar routing, itu mohon untuk konsep subnetting atau konsep IP address-nya, perhitungan IP address-nya itu diperdalam lagi. Karena kalau teman-teman nggak tahu kelas A, kelas B, kelas C, netmask, gateway, address, netmask, gateway, address, dan lain-lainnya, itu teman-teman nggak bakal bisa melanjutkan pembelajaran networking. Jadi basicnya itu teman-teman harus bisa dasarnya, yaitu IP address, kemudian layer ISO, dan basic-basic yang lainnya. Oke, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.